Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitrianingsih dengan NPM C1C019091 yang akan menyampaikan materi terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan 1 di bab 5, yaitu mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak terkait persediaan dan jasa. Yang menjadi pokok pembahasannya yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis, yang artinya ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara entitas induk dan entitas anak, tetapi transaksi seperti itu bahkan sangat mungkin terjadi karena motivasi melakukan kombinasi bisnis, yaitu salah satunya adalah manajemen laba. Misalnya, perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Jika menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata turun drastis, itu sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Namun, transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasi. Tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah berupa transaksi kepada non-afiliasi, yaitu selain induk dan anak. Baik adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka perusahaan induk tetap melakukan pencatatan, sebab itu merupakan transaksi penjualan dan ada buktinya. Begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian, karena masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak akan dicatat, dan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo perusahaan induk, itu akan termasuk penjualan terhadap perusahaan anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan dengan persediaan yang menggunakan sistem perpetual, maka persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk, sehingga akan timbul yang namanya proses eliminasi berupa proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Lalu ada proses eliminasi jika perusahaan anak membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Lalu ada laporan keuangan konsolidasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal, tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan entitas anak. Walaupun secara pelaporan perusahaan induk dan perusahaan anak adalah satu entitas pelaporan, kecuali pencatatan yang masih disebut sebagai entitas yang terpisah. Lalu ada transaksi entitas induk dan
entitas anak. Sesuai gambar 5.1, entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau terdiri dari beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam hal ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak berupa aset tetap yang ditransfer atau yang mengalir atau yang dijual dari entitas induk kepada entitas anak. Begitupun sebaliknya. Antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas anak. Lalu ada pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Adanya transaksi yang melibatkan entitas induk bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan, tetapi harus dieliminasi. Sesuai dengan gambar 5.2, artinya untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa dalam perusahaan dagang, di mana entitas induk menjual ke entitas anak atau entitas anak menjual ke entitas induk. Lalu ada transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap penjualan persediaan yaitu akan ada keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya yaitu keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi. Lalu ada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan atau kerugian. Artinya, seandainya entitas induk menjual kepada entitas anak di tahun 2019 sampai di tanggal 31 Desember 2019 ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk belum terjual, maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara entitas induk dan entitas anak itu belum terrealisasi, sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut. Contohnya, untuk penangguhan keuntungan atau kerugian jika transaksi hulu, maka penangguhannya secara penuh. Namun, jika transaksi hilir, maka penangguhannya atau keuntungan atau kerugian itu dipengaruhi oleh persentase kepemilikan saham entitas induk terhadap entitas anak. Sedangkan penjualan yang boleh dimunculkan di laporan keuangan konsolidasi adalah berupa penjualan dari entitas anak ketika menjual kepada entitas non-afiliasi. Sedangkan untuk HPP artinya harga perolehan atas barang yang terjual, dan yang boleh dimunculkan di laporan keuangan konsolidasi adalah HPP atau harga pokok penjualan ketika induk memperoleh barang dagangan tersebut dari entitas non-afiliasi. Lalu ada transaksi hulu, yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Maka akan ada 3 skenario sehubungan transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang pertama, bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual habis. Yang kedua, induk menjual barang dagangan pada anak, dan barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak sampai akhir periode belum sama sekali terjual, sehingga
misalkan ada penangguhan yang belum terrealisasi, yang dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Dan yang skenario 3, adanya sebagian dari barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak itu sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Untuk transaksi hilir, yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Artinya, yang menjual barang dagangan adalah perusahaan anak kepada perusahaan induk. Maka, untuk pengaruh kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak itu sebesar persentase kepemilikan. Sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dikalikan dengan persentase kepemilikan. Lalu ada transaksi penjualan jasa. Artinya, perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak, atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan kepada perusahaan induk. Karena tidak berkaitan dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan, maka ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian. Sedangkan untuk penjualan jasa, ketika perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa, ketika transaksi itu selesai, maka untuk akuntansinya itu sudah 100%. Baiklah, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.